Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradi Batahura. Saya adalah dosen Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sains Jonyadin. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pendidikan meliputi teori belajar, perkembangan peserta didik, motivasi, perbedaan individual, serta implikasi praktis dalam proses pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis psikologi pendidikan, kemudian mahasiswa mampu menerapkan prinsip psikologis dalam pembelajaran, kemudian mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis psikologi pendidikan secara profesional dan mampu menyelesaikan permasalahan pembelajaran dengan pendekatan psikologis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ada dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini diantaranya adalah menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan dan penerapannya, kemudian menganalisis teori belajar dan motivasi dalam pembelajaran, kemudian mengidentifikasi perbedaan individu dan implikasinya terhadap proses belajar, menerapkan prinsip psikologi perkembangan dalam konteks pendidikan, dan yang terakhir adalah merancang strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan psikologis. Mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah melalui metode ceramah interaktif, kemudian juga metode studi kasus, kemudian diskusi kelompok, kemudian juga presentasi mahasiswa, simulasi, dan role play, dan juga proyek akhir atau mini research. Penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah terdiri dari komponen kehadiran dan partisipasi, tugas dan kuis, proyek akhir, UTS, dan juga UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan review kembali tentang salah satu materi di mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu tentang belajar, memori, dan pengetahuan. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah ya, sudah minggu keberapa ya? Kalau nggak salah, udah pernah tentang belajar, memori, dan pengetahuan kan? Udah? Sudah, oke. Ya, nah, untuk pengantar tentang belajar, memori, dan pengetahuan. Belajar, memori, dan pengetahuan itu kan termasuk dalam apa? Proses berpikir. Berpikir letaknya berarti di mana? Di otak. Berarti kita bicara tentang kognitif. Kalau afektif berarti afektif di mana? Ya, oke. Berarti kognitif kita belajar tentang pengetahuan, ya kan, tentang proses-proses memori. Itu fungsinya atau tempatnya itu ada di kognitif. Proses kognitif penting dalam pembelajaran. Iya, tentu, karena mengingat, ya kan, menghafal, menyerap, itu kan ada di otak, ada di kognitif. Belajar, memori, dan pengetahuan itu saling berkaitan. Nah, nanti kita di akhir akan kita ketahui kaitannya itu seperti apa. Kemudian tujuannya materi ini adalah untuk memahami proses belajar dan penyimpanan informasi. Jadi kalau bicara kognitif, bicara memori, tentu memori itu kan dia menyimpan informasi ya. Sama kayak komputer atau laptop kalian itu atau HP, itu kan dia ada bagian untuk menyimpan memori, menyimpan ingatan, ya, penyimpanan informasi. Jadi di setiap bagian otak itu ada tempat untuk penyimpanan informasi, tempat untuk menganalisis, ya kan? Jadi nanti kita akan pelajari lagi mengenai proses belajar, memori, dan pengetahuan. Nah, teori belajar sendiri, belajar itu apa? Belajar itu apa? Kelihatan tuh. Belajar apa?
Belajar, kemarin apa? Definisi belajar. Proses apa? Definisi dari belajar. Ayo. Mudah kan sebenarnya? Nah, tapi kenapa nggak ada yang bisa jelaskan definisinya? Proses memahami boleh, apa lagi? Proses mencari tahu, apa lagi Kak? Ayo, belajar kemarin udah ini loh. Definisi belajar. Belajar udah sering denger kan? Sering nggak dengar definisi tentang kata belajar gitu? Nah, definisikan, pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Belajar. Memperoleh pengetahuan. Apalagi? Ada yang berubah nggak dalam proses belajar? Ya, berarti ada perubahan kan? Perubahan pemahaman, perubahan perilaku. Orang kalau sudah belajar, berubah nggak pemahamannya? Iya. Orang kalau sudah belajar, berubah nggak perilakunya? Nah, itu sebenarnya tujuan dari belajar yang diharapkan itu ada perubahan. Ya kan? Ada perubahan perilaku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Proses belajar itu kan tidak hanya, oh misalnya kita nggak tahu, jadi tahu gitu. Tapi kalau secara lebih luasnya, proses belajar itu mulai dari apa kemarin kita bahas? Apa? Ayo dilihat lagi. Gimana? Proses belajar. Belajar itu kan udah sehari-hari lah. Ya kan? Belajar itu udah sehari-hari kalian. Tapi mendefinisikannya apa ya? Proses, benar. Proses. uh, Mencari informasi, ya kan? Proses, apa lagi? Tadi apa? Mengambil pemahaman, seperti itu. Nah, teori belajar sendiri dalam psikologi itu ada, kita ambil 3 teori ya. Kita ambil 3 teori. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Apa itu teori behavioristik? Teori behaviorisme atau behavioristik banyak 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 sebutannya. Teori yang berpusat atau fokusnya itu pada perilaku. Jadi ada stimulus, ada respon. Stimulus tahu? Stimulus apa? No, stimulus. Rangsangan. Stimulus itu rangsang. Yang menstimulasi, yang merangsang, berarti dia sebab. Ya, jadi kalau bahasa sederhananya itu dia sebab. Stimulus yang merangsang, yang menstimulasi. Kalian kan sering, kalau orang guru kan sering ya, menstimulasi motorik. Nah, ya kan? Ibu guru kan? Menstimulasi kognitif, menstimulasi otak. Kalau dalam susu tuh dia sering stimulasi otak anak, nah, gitu. Stimulasi yang merangsang. Dia berfokus pada stimulus respon. Respon berarti apa? Ketika orang sudah dirangsang akan muncul respon. Akan muncul respon. Stimulasi dan respon. Dia kata keywordnya itu stimulasi dan respon. Teori kognitivisme. Nah, balik lagi. Kalau teori kognitif berarti dia berpusatnya di mana? Di otak. Berarti berhubungan dengan proses mental. Proses telaah. Jadi kalau teori kognitivisme dia berhubungan belajar itu merupakan sebuah proses mental. Ya, belajar merupakan sebuah proses mental. Kemudian teori konstruktivisme. Saya selalu ingatkan kalau ada istilah-istilah yang asing, istilah-istilah yang sulit kalian pahami, kalian harus lihat dulu kata dasarnya apa. Itu kayak konstruktivisme, berarti dia konstruktif
konstruktif. Konstruktif artinya apa? Konstruksi, ya itu. Konstruktif, konstruksi apa artinya? Membentuk, membangun. Konstruksi kan bangunan ya. Konstruktif berarti dia membangun. Supaya kita paham ini apa maksudnya. Gitu. Kayak behaviorisme. Kata dasarnya apa? Behavior. Ya, behavior. Behavioristik, behaviorisme. Jadi supaya kita nggak kemana-mana gitu. Ini apa ini? Asing sekali gitu. Jadi dipenggal dulu dia kata dasarnya itu apa supaya kita dapat makna utuhnya. Kayak konstruktivisme, konstruksi bangunan berarti apa nih? Kalau konstruktif berarti kata kerjanya misalnya membangun gitu. Berarti teori konstruktivisme adalah teori yang membangun pengetahuan. Nah, namanya aja dia konstruktif, membangun ya kan? Berarti yang dibangun adalah yang dibuild adalah pengetahuannya. Nah, jenis-jenis belajar itu sendiri itu ada beberapa. Ini saya sebutkan 4 saja. Yang pertama apa? Belajar motorik. Jadi peserta kita dan peserta didik itu punya 4 jenis belajar. Atau mungkin lebih ya. Kita buat yang 4, yang umum deh, yang umum. Yang umum itu 4. Motorik, verbal, sosial, konseptual. Belajar motorik, belajar verbal, belajar sosial, belajar konseptual. Di anak usia sekolah, nanti teman-teman kan mainnya di PGSD tuh. Nah, di usia sekolah nanti jenis belajar ini yang kalian aplikasikan di kelas. Aplikasikan di kelas maksudnya apa? Kita melihat jenis belajar masing-masing orang dan kita memfasilitasi ini. Motorik seperti apa? Keterampilan fisik. Makanya kalau guru SD itu sering misalnya diajarin anaknya plastisin ya. Ya kan? Kemudian apalagi sabun. Kalau dulu zaman kita kecil tuh sabun kan? Iya, mahat apa sih namanya? Yang pakai pisau kecil kemudian kita buat jadi bunga, ya kan? Nah, itu motorik. Kalau dulu saya ada merajut, menjahit. Kami itu dulu diajarin SD, menjahit, merajut itu oleh gurunya. Karena itu untuk merangsang atau itu termasuk jenis belajar motorik yang untuk merangsang apa? Merangsang dia untuk melatih motoriknya. Melempar, mengoper, menangkap, itu motorik. Nanti kalian aplikasikannya tergantung dari usia apa? Usia anaknya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan beda-beda ya. Udah beda tuh kemampuannya. Ya kelas 1 kalau kita ajarin menjahit kan nggak mungkin ya. Ya belum ya. Ya walaupun sekarang kalau di TK-TK itu diajarin menggunting. Ya paling itu, menggunting kertas sesuai dengan gambar, ya kan? Iya, terapi enggak itu memang melatih keterampilan menulis. Ya makanya dulu kelas 1, kelas 2 tuh banyak sekali menulis kan. Didikte, ditulis, didikte atau tulis di papan tulis gitu. Karena itu untuk merangsang motoriknya. Itu jenis belajar motorik. Kemudian verbal, hafalan. Nah, kenapa hafalan ini tetap penting? Karena dia melibatkan proses kognitif. Melatih kognitif. Kan ada ya dibilang kalau mau terhindar dari penyakit lupa, maka menghafal atau membaca. Makanya penghafal Quran itu dia jarang lupa, karena dia melatih kognitifnya untuk terus bekerja. Kalau lihat dulu, kalau kalian sering baca-baca biografi tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh terkenal yang tuanya masih produktif, tuanya masih bekerja, tuanya masih jadi CEO, masih jadi presiden, masih jadi apa-apa itu karena dia melatih otaknya dengan
membaca dan menghafal. Membaca terutama ya. Makanya kan ada beberapa penelitian yang bilang membaca atau menghafal itu akan mengurangi penyakit lupa. Kalau sekarang kan ada tuh banyak penyakit lupa, demensia ya. Apalagi tuh yang penyakit udah tua itu, yang orang yang diderita oleh orang-orang yang udah tua itu. Nah, itu jadi ada caranya untuk supaya kita nggak kena penyakit lupa. Kemudian juga adalah belajar sosial. Belajar sosial ini meniru. Meniru. Jadi kalau anak usia dini, usia sekolah ya memang mereka banyaknya proses meniru sampai SMP itu mereka meniru kan. Makanya kalau apalagi tingkat SMP, SMP, SMA itu udah punya idola. Kalau dulu mungkin kalau dulu zaman zaman dulu ada yang pakai poster, ada yang gaya rambutnya diikutin, ya kan? Dia pakai apa tuh kayak yang pakai ini jerawat tuh diikutin karena meniru gaya berpakaian. Ya kalau sekarang anak-anak pakai skena-skena itu ya kan? Baju skena, celana skena segala macam karena mereka memang dalam tahap itu, dalam tahap mereka meniru. Jadi belajarnya ini ya tentunya kita eh, apa namanya kita fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan belajar di sosial tadi. Kemudian yang berikutnya adalah jenis belajar konseptual. Konseptual ini seperti menghubungkan ide. Jadi konseptual biasanya kita pada kelas tinggi ya, biasa belajar konseptual. Konseptual di kelas rendah bisa juga, tapi mungkin tidak semaksimal kita mengajarkan mereka di kelas tinggi. Kelas tinggi tahu kan? Kelas berapa? Kelas 4, 5, 6, 1, 2, 3 itu mereka masih meniru ya, masih belajar sambil bermain, ya kan? Belum terlalu fokus pada pembelajaran kognitifnya yang dalam gitu. Pembagiannya juga masih pembagian sederhana, perkaliannya masih perkalian sederhana, karena memang kita kan step by step itu. Otak kita kan kerjanya sebisa mungkin dia runut kan, step by step. Makanya kita tuh sebelum belajar rumus matematika, kita diajarin dulu 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 kali 1, ya kan? Pembagiannya juga masih pembagian sederhana, nggak langsung yang akar kelas 1 main akar kan nggak. Ya kan? Karena kita harus basicnya dulu. Basicnya dulu. Makanya kita pun kalau dalam Islam kan kalau kita belajar kita diajarin apa dulu? Ambil wudhu dulu awal kan? Nggak dibilang kan kalau belajar sholat itu yang diajarin apa? Ya udah kamu tahu dulu wudhu ini urutannya dulu diajarin ya kan? Kemudian nanti baru sholatnya. Sholatnya juga kan masih yang belum apa? Di awal-awal anak-anak kecil itu 3 tahun dia kan meniru dulu, meniru gerakan dulu, ya kan? Mungkin di usia 4 tahun, 5 tahun yang dia udah bisa mendengarkan instruksi, dia udah paham, baru diajarin kakinya kalau sujud kayak mana, ya kan? Tangannya kalau lagi kalau mau tahiyat gimana misalnya, gitu. Itu baru kan. Selebihnya kan mereka meniru dulu. Selama beberapa tahun itu kan mereka sosial dulu kan, belajar sosial dulu, belajar meniru dulu. Wudhu juga kayak gitu. Diajarin dulu, oh mereka yang penting tahu urutan dulu. Nanti baru diajarin, bener-bener ini 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Terus kalau misalnya membasuh mukanya bagaimana? Kalau masih kecil kan ya udah dia yang penting basuh muka, ya kan? Nggak tahu, misalnya belum diajarin sampai mana batasnya, bagaimana caranya. Telinga juga begitu, ya kan? Ini juga harus sampai siku misalnya. Ya waktu awal kan mereka meniru saja. 2 tahun, 3 tahun itu mereka masih meniru. Nah, nanti di ketika tahap perkembangan selanjutnya mereka baru diajarkan pelan-pelan urutannya begini. Nah, setelah itu kamu harus sampai sini, harus begini, harus begini. Step by step. Sama kayak kita belajar di sekolah, diajarin dulu dasarnya. Kan diajarin dulu membaca, ini Ibu Budi, klasiknya, baru kamu diajarin membaca buku cerita, membaca komik, ya kan?
step by step. Menulis dulu, baru nanti kamu diajarkan mengarang. Seperti itu. Jadi proses kita itu bertahap. Makanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dinamakan kelas tingkat rendah. Nanti 4, 5, 6 baru tingkat tinggi. Pembelajaran juga matematikanya udah akar. Bahasa Indonesianya udah pemahaman, udah nggak lagi belajar ini Ibu Budi, ini, nggak, udah pemahamannya udah lebih tinggi karena disesuaikan dengan kemampuan berpikirnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini aja deh Kak, ambil Kak satu Kak. Nama, nomor, nama, tanda tangannya. Ini hadir semua ya? Enggak. Berapa orang yang nggak datang? Melatih. Ya, jadi memang memori ini kan banyak dipengaruhi oleh banyak hal ya. Kemampuan kita dalam menyimpan, dalam mencerna, dalam mengingat informasi itu banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama, yang pasti kita mengulang informasi-informasi itu. Jadi melestarikannya, menguncinya dengan kembali mengulang. Jadi kalau teman-teman mau ngajar supaya nggak hilang, dibaca lagi, supaya itu tetap terlatih deh. Kemudian kan tadi kita ada 3 tuh, ada jenis memorinya, memori singkat, STM, LTM, yang jangka pendek, jangka panjang. Ini kan dipengaruhi juga oleh usia ya. Semakin tinggi atau semakin tua, semakin banyak usianya, kemampuan mengingatnya, kemampuan menyimpan informasinya juga katanya akan semakin lemah. Ya kan? Latih cukup tidur itu berpengaruh. Cukup istirahat, cukup tidur. Cukup istirahat, cukup tidur itu mempengaruhi daya ingat. Selain dengan kita mengulang tadi. Membaca itu juga membantu meningkatkan kemampuan kita dalam mengingat. Makanya tadi kayak saya bilang, kalau mau terhindar dari penyakit lupa, otaknya dirangsang terus, dipakai untuk berpikir, dipakai untuk membaca, dipakai bekerja terus otaknya. Kalau sekarang tuh kan kita sering ngelihat, itu pengaruh ya, kita sering ngelihat postingan-postingan yang berdurasi singkat. Hindari. Biasakan mencari informasi atau mengambil informasi atau memperoleh informasi yang panjang. Karena kayak misalnya kita ikut short TikTok gitu ya. Kan cuma sepersekian detik ganti, sepersekian detik ganti, sepersekian detik ganti, itu bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam mengingat. Karena di TikTok itu, di Instagram dan lain sebagainya, di medsos itu kan informasinya beragam ya, tidak satu jenis, ya kan? Tidak satu jenis. Nah itu mempengaruhi otak itu berproses. Satu cerita tentang makanan, pindah ke video berikutnya itu tentang orang kecelakaan. Video berikutnya tentang apa lagi? Tentang berita negara lain misalnya. Berita berikutnya tentang lain lagi. Jadi informasinya itu pecah-pecah kan? Tidak dalam satu runut kesatuan kan? Nah, itu mempengaruhi. Kita jadi sulit untuk mengingat yang pendek-pendek itu tadi karena dia pendek-pendek durasinya. Kalau membaca kan kita harus selesaikan banyak itu kan, satu buku ya. Kalau membaca kan atau satu halaman, satu rubrik gitu. Jadi biasakan untuk itu, hindari mendapatkan informasi yang sepenggal-sepenggal kayak tadi karena itu akan mempengaruhi cara kerja otak. Istirahat yang cukup. Istirahat cukup, tidur cukup itu akan mempengaruhi kemampuan kita dalam mengingat. Nah, seperti itu. Oke?
Ada lain? Kalau tidak ada lain berarti cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan dan kita akan persiapan ke UAS ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tugasnya nanti akan disampaikan atau dikirim ke komtingnya nanti. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.